selalu katakan, saya mengutip perkataan dari Santo Agustinus Hippo. Jika kamu memahami Allah, maka itu adalah bukan Allah. Jika kamu pusing dengan konsep Tritunggal, maka itulah Allah itu sendiri. Sekarang kalau kita pakai konsep yang memang instan, mengatakan Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus, sekarang saya tanya balik, kalau memang ketiganya adalah satu di dalam Yesus, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, pertanyaan saya, Wana sering membahas kami ketika Yesus peristiwa pembaptisan di Sungai Jordan, itu nggak mungkin karena suara Bapa di mana, Yesus di bumi. Katanya itu diukur pakai jarak, yang saya nggak ngerti itu gimana cara mengukur pakai jarak itu, pemikiran orang yang sompral. Tapi oke lah. Kalau memang kita memahami Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus, pertanyaan saya kepada teman-teman Wanes, bagaimana mungkin seorang Yesus yang adalah Bapa dan Roh Kudus bisa disalib dan dia adalah mati? Dia mati loh. Selama 3 hari dia turun ke tempat penantian. Pertanyaan saya, ketika Bapa juga tersalib, Roh Kudus juga tersalib, lalu lantas siapa yang ada di sorga? Kalau Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus, jangan Anda pakai dalil omnipresence. Karena dalil omnipresence itu akan tersandung ketika kalian memahami Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Kalau Yesus adalah Allah Bapa dan Roh Kudus itu sendiri, bagaimana mungkin esensi Yesus ada di bumi, sedangkan Allah Bapa juga ada di dalam diri Yesus dan Roh Kudus juga ada di dalam diri Yesus. Automatically kalian memahami bahwa yang tersalib adalah Bapa dan Roh Kudus. Maka dari itu saya bilang, saya lebih suka menyebut Anda bukan bidat, tapi patripasianisme, yang meyakini bahwa Bapa adalah tersalib, Bapa tertikam. Itu yang dipahami oleh Kanjeng Ratu. Begitu memalukan. Karena apa? Kamu harus tahu, Billy. Ketika saya menyatakan dengan lantang, dengan berani, saya menyatakan Yesus sungguh manusia, sungguh Allah. Dia adalah firman Allah yang hidup, Yohanes 1 ayat 14, Kolose 2 ayat 9, Filipi 2 ayat 6. Menyatakan bahwa dia adalah sungguh manusia, sungguh Allah. Dan itu ditentang. Dengan mudah dibantah oleh Kanjeng Ratu dengan mengatakan bahwa Bapa tertikam. Duri dalam daging. Bayangkan orang Islam terkonyong-konyong datang kepada saya. Oh, itu Kanjeng Ratu yang pakai kerudung, pakai salib, ngakunya gereja ortodoks, bilang itu Allah kalian tertikam, berarti Allah kalian mati. Lu yang buang tai, gue yang harus beresin. Gue yang harus jelasin bahwa Yesus bukan Allah Bapa. Yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya. Itu pemahaman Allah Bapa, Yesus Allah Bapa, itu justru yang membingungkan. Karena apa? Kalau memang Yesus adalah Allah Bapa, maka automatically keilahiannya juga mati. Gak bisa kamu pisahkan. Sekarang saya tantang sama Anda. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa, apakah ketika Yesus buang air, apakah ketika Yesus itu sedang menangis, air matanya dan apa yang dikeluarkan oleh Yesus adalah ilahi? Ketika Yesus darahnya tercurah di kayu salib, ketika Yesus mati, badannya, apakah badannya itu juga ilahi? Kalian mengatakan badan Yesus itu tercipta dari sorga. Saya jelaskan, saya dengarkan itu penjelasan dari si Kezia itu, yang dancer ngakunya pendeta muda itu. Saya dengarkan, bayangkan, teman saya yang Islam, itu dengarkan aja dia ketawa-tawa kok. Kok bisa Yesus itu tubuhnya udah ada di sorga? Di beliau itu, teman saya itu perbandingan agama. Tidak ada kalangan Kristen manapun dia mengatakan, bahkan dia meyakini, bahkan seorang Martin Luther, yang katanya mereformasi gereja Katolik, tidak ada pernah Martin Luther itu mengatakan tubuh Yesus itu sudah diciptakan dari semenjak dulu kala, sudah ada di surga. Itu dijelaskan oleh Wanes, coba bayangkan. Belum lagi kalau saya tanyakan dengan Anda, kalau keadaannya Yesus adalah kalau keadaan ketuhanan itu bukan Allah Tritunggal, maka bagaimana Anda menjelaskan tentang Yesus yang tersalib? Berarti pada saat itu keilahiannya, Bapa dan Roh Kudus juga tersalib tuh. Kita memahami yang ilahi itu kekal, Mas. Bang. Kita memahami yang ilahi itu kekal. Bagaimana Yesus disebut sebagai Allah Bapa, tetapi dia mati. Saya nggak mau Allah Bapa disebut lebih rendah dari malaikat, Ibrani 2 ayat 9. Saya nggak mau Allah Bapa dikatakan mengambil darah dan daging, Ibrani 2 ayat 14. Karena di dalam 1 Yohanes 1-3, itu firman yang hidup, bukan Bapa yang hidup. Di dalam Ibrani 1-3, itu bukan Bapa yang menjadi kita mau dialog ini atau mau dengar khotbah? Teman-teman, kita mau dengar dialog ini atau mau dengar apa khotbah? Sering ke gereja, kalau mendengar khotbah itu nggak bakal keberatan. Kita di sini bukan khotbah. Oke. Itu di sini kalau kamu nanya. Kalau misalkan kamu minta penjelasan dari Tritunggal, kamu diam. Sekarang saya tanya dulu. Trinitas itu artinya kamu tadi sudah nanya dan minta kami menjelaskan Tritunggal. Begini loh ya. Bentar ya, bentar. Dimit dulu. Artinya Katolik tidak siap untuk ditanya. Saya pamit. Katolik tidak siap ditanya. Kamu masih ngoceh, dimi dulu. Katolik tidak siap ditanya. Dimi dulu. Terlalu ribut. Sabar pilih. Loh, dari tadi saya di sini. Katolik tidak siap ditanya. Kalian itu harus mengerti yang namanya diskusi, tanya jawab dan debat. Jangan kebiasaan kalian bawa ketika kalian berdebat, jangan sarasen kalian bawa ke dalam Katolik. Gini. Loh, Katolik terkunci. Diam dulu, Billy. Kok kamu ini ribut kali? Oke, saya sudah di sini untuk bertanya. Dia Joseph bilang untuk bertanya. Iya, diam dulu. Kan kamu minta dijelasin sama Joseph tentang Tritunggal. Udah dijelasin kok malah kamu. Oke, saya tanya dulu, saya uji dulu. Minayong, jangan takut untuk ditanya. Sabar Minayong. Oke. Ya. Joseph, tolong diam dulu Kak, biar bisa dengar orang-orang di sini ya. Ketika satu biar bisa orang dengar Kak. Diam dulu. Tolong diam dulu Kak, dia Kak. Minayong, diam dulu lah. Ya, tolong diam. Kalau diam berarti Katolik tidak siap ditanya. Turunkan, jangan di mute, turunkan. Berarti kalian tidak siap ditanya. Lemah. Enggak, kasih kesempatan si Mina sebentar ya. Sebentar Billy, bentar. Mina. Iya, makanya di mute dulu biar dia enggak berapa menit saya menunggu? 1 menit. Oke, silakan. Ya, silakan Mina.
Ya, jadi kalian tuh harus mengerti dulu apa itu yang namanya diskusi, apa itu yang namanya tanya jawab, apa itu yang namanya debat. Kalau dalam hal ini kalian nggak ngerti dan kalian paksakan di roomnya Katolik, Joseph itu udah jelas. Kamu minta dijelaskan, dia menjelaskan panjang kali lebar memang betul. Karena iman gereja tidak semudah dan tidak serampangan seperti yang kamu pikir. Begitu. Makanya kenapa kalau gereja Katolik dalam menjelaskan itu panjang dan detail, nggak kayak kamu dan kawan-kawan kamu yang bilang bapak gereja itu sesat dan segala macam, tapi kamu pakai kitab yang sudah dikanonkan oleh bapak gereja. Mana sih? Ya, saya harap kamu ngerti dalam yang namanya ranah berdiskusi ya, ranah berdiskusi. Kamu tadi minta untuk berdiskusi di sini dan kamu minta Joseph untuk menjelaskan. Giliran kamu jelaskan dari iman kamu tanpa harus yang namanya kamu singgung Katolik, apalagi kamu bilang bapak gereja adalah sesat ya. Karena kitab yang kamu pakai itu adalah karya bapak gereja, bukan karya orang Yahudi. Oke, lanjut. Silakan Billy. Oke, Minayong, daripada kamu sok pintar, coba kamu jelaskan arti Katolik, etimologi Katolik. Kamu tahu nggak? Gak usah kemana-mana, kita lagi bahas Tritunggal kok. Jangan Kak Mina. Oke, Kita kamu lagi nggak bahas tahu, Tritunggal. tapi Kamu sok pintar. diskusi Oke. sama saya aja. Dengerin, kamu diskusi sama Tritunggal saya. Jawab. satu hakikat ya, 3 pribadi. Artinya Allah itu adalah roh. Nah, kalau berbicara pribadi, artinya sudah mengandung materi, hipostasis atau substansi. Oke? Hipostasis dan substansi itu artinya sesuatu yang sudah mengandung materi. Sedangkan Allah adalah roh dan roh itu tidak mengandung materi. Nah, pertanyaan dulu, Joseph. Satu hakikat yang tidak terpisahkan, oke? Hakikatnya adalah Allah. Pribadi yang tidak terpisahkan, betul tidak, Joseph? Saya konfirmasi. Ketiganya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak dipisahkan. Saya jamin bisa dipisahkan. Pertanyaannya kayak itu pasti. Sumpah pasti. Bapak Allah bukan, anak Allah bukan, Roh Kudus Allah bukan. Berarti kamu 3 Allah gitu. Pasti. Oke. Ketika Serius, Tuhan Yesus disalib, ada Bapa nggak di kayu salib? Ada bapak nggak di kayu salib? Iya. Kamu soal skriptura kan? Loh. Berat ini pertanyaan si Billy, ini berat teman-teman. Bisa dibedakan tapi tidak terpisahkan. Kalau bisa dibedakan tidak terpisahkan, artinya kan ada Bapak juga yang namanya tidak terpisah kan antara Yesus dengan Bapak. Nah, ini berat ini. Ini ceritanya Billy masuk ke roomnya Katolik nih teman-teman, gitu ya. Lanjut. Sesuai dengan yang tertulis lah. Sekarang Ya saya tanya, udah, sesuai dengan perkataan kamu. Kalau soal skriptura, kalau bapak yang disalib itu nggak ada. Bapak nggak tersalib di situ. Yesus yang tersalib, bukan bapak. Oh iya, saya baca bolak-balik Alkitab bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, di situ dikatakan Yesus yang disalibkan, bukan bapak. Satu hakikat yang tidak terpisahkan. Saya tanya, ketika Yesus disalib, Bapak di kayu salib atau tidak? Gini, saya tahu arahnya mau kemana. Kata dipisahkan itu dipahami seolah-olah Billy ketika Yesus disalib harusnya ada Bapak di situ dan Roh Kudus di situ karena tidak dipisahkan. Nah, itu kan Billy, berarti Billy mau menjebak saya kalau misalkan Yesus itu Tritunggal itu tidak dapat dipisahkan, harusnya Bapa, Roh dan Roh Kudus ada di situ. Udah kejawab. Netizen, apa yang dia jawab netizen? Kalian menilailah apa yang dijawab oleh Joseph Katolik. Bukan pribadi. Hakikat itu satu, pribadinya 3, Billy. Astagfirullah, kamu belajar apa? Nah. 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Oke? Betul. Nah, kalau tidak terpisahkan ketika Yesus di kayu salib, ya, harusnya pribadi Bapak juga di kayu salib. Yang saya tanya, ketika Yesus di kayu salib, ada Bapak situ nggak? Bapak di dalam. Oke, Bapak tidak ada di dalam diri Yesus. Kenapa? Ya, saya berani menyatakan itu. Sekarang saya tanya balik sama kamu. Ketika kamu mengemukakan sesuatu, apakah saya boleh tanya? Referensi kamu mengatakan itu di dalam. Jangan dari pemahaman sendiri, karena saya nanti akan bawa teologi dari Oviller. Ya. Teologi dari Oviller, teologi dari Groesbeck, Van Gisel, H.L. Senduk, yang mereka itu sempat terpapar dengan oneness. Saya akan bawa itu. Tapi saya tunggu data saya hold data saya semuanya. Saya tanya data kamu. Referensi mana yang mengatakan bahwa di dalam Yesus tersalib ada Bapa dan Roh Kudus? Kalau perlu pakai Bapak gereja silakan. Kalau perlu pakai Alkitab silakan. Nah, kan saya kan sudah bilang, saya sudah pernah menyatakan kalau kalian menyatakan pengajaran Bapak-Bapak gereja seperti itu, saya bilang diri saya lebih pintar daripada Bapak-Bapak gereja yang kalian pahami. Karena Bapak-Bapak gereja tidak paham terminologi kata Bapak. Oke? Yang saya mau tanya dulu, kamu bilang 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Fakta, kau bilang tidak ada Bapak di situ. Kau pendusta tidak, bro? Bohong nggak? Enggak pendusta. Sekarang saya tanya, kalau memang ada Bapak di situ, di mana di dalam Alkitab tertulis? Saya ikutin kamu. Kamu soal. Oke. Sekarang lihat di Alkitab, buka. Oke, saya buka ayat. Saya buka data. Saya buka data minta di tengah. Bisa nggak? Saya yang baca. Ayo buka mana? Saya buka data. Iya, sebut saja biar saya yang baca. Di ayat berapa? Loh, kok ketakutan kalian? Enggak usah takut, enggak apa-apa. Ini sudah menawarkan.
Iya. Nggak usah. Aku dibantu. Nggak apa-apa Ini kok. udah ditawarkan, kamu sebut saja biar saya yang baca. Nggak perlu. Atau gini, maksudnya kan sama-sama Alkitab buatan orang Tritunggal ya, nggak jadi masalah lah. Oke. Iya, nggak jadi masalah kan sama-sama buatan Tritunggal, makanya sebut saja ayatnya biar saya yang baca. Oke, Zakaria 12. Tadi saya tanggapi bahwa Tuhan Yesus bahwa Kamu Allah mau di Zakaria 12. Baru yang perjanjian lama, perjanjian baru, Perjanjian karena baru. itu belum ada, Yesus belum itu ada di disalib perjanjian lama. baru. Nah, inilah Perjanjian saya baru. tahu jawaban mereka di Zakaria. Itu kan ayat. Iya, betul, paham kami. teman-teman sudah lihat ya. Kalian membawa nama Katolik menolak perjanjian lama, nubuatan perjanjian lama. Kita bahas Yesus itu Kalau- perjanjian baru, bukan Loh, perjanjian lama. Alkitab ini kan nubuatan tentang Yesus. Kenapa kau Itu tolak? nubuatan, bukan karya Loh, Yesus. Bukan Karya kalian. Yesus. Oke, Perjanjian Binayong, baru. saya tanya kalian, apa arti nama Enggak. Yesus? Apa arti nama Yesus? Enggak. Kita Aduh. ikutin aja. Kita Nggak ikutin usah aja. lari-lari. Ayat berapa di perjanjian baru mengatakan adalah Bapak yang disalibkan? Ayo, berapa Oke. di perjanjian baru? Loh, kita lihat nubuatan. Berarti kalian tidak memakai nubuatan. Kita bahas karya. Bagaimana Kita bahas kalian? karya. Di mana Makanya aku bilang, yang saya ngomong? tantang semua yang paling pintar dari kalian. Nggak bisa apa-apa kalian Iya, kalau kamu Alkitab pintar, dengan saya. kamu pintar, Paling berarti pintar. kamu paham. Bapak-bapak Perjanjian gereja baru kalian ada aja saya tulisan. lebih Sendiri pintar. mengatakan. Bagaimana kalian? Bentar dulu. Gini cara berpikir ya. Cara berpikir begini. Ketika kamu bilang Yesus mengaku dia adalah Bapa dan Bapa itu sendiri yang tersalib, berarti kamu harus bisa mampu membuktikan di perjanjian baru. Ketika karya itu bekerja, Oke. karya itu terlaksana, kamu bisa ngasih tahu di ayat berapa di perjanjian Oke. baru itu. Oke, kalian ketika saya bawa menggiring ya tadi si Joseph mengatakan di Kanjeng Putri yang mengatakan bahwa Joseph itu ditikam. Jangan Kanjeng Putri, bukan Kanjeng Putri. Apa Kamu kau bilang? Kanjeng Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu kayak mau putri kayak mau apa terserah kau lah. Kau bilang Kanjeng kau bilang disalib, tidak disalib. Saya bawa di Zakaria 12 ayat 10 kau lari. Jangan Iya, jadi orang Zakaria Kristen. 2 ayat 10, 12 ayat 10. Iya, Aku akan benar, mencurahkan roh pengasihan dan roh pemohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan Pakai meratapi terjemahan Dia. yang benar, orang Kristen yang jujur. Katolik harus jujur, nyatakan Ini jujur saya kalian. pakai Loh, terjemahan baru TB2 Oh, saya saya- baru beli. Wih, kepadaku. Kita lihat teks asli. Oh, teks asli. Oh. Iya. Apa? Oh, Nggak apa-apa, silakan. iya. Soalnya selama saya hidup saya nggak Oh, ngelihat teks asli. iya. Ya silakan aja. Kalau kita merujuk kepada ILT, ya ILT pun menulis kepada Iya, tes asli ya, gue baru tahu loh. Iya, kalaupun kita menggunakan ILT terjemahan bukan teks itu asli kepadaku. Tahu bro. tes asli, ayo. Ya, ya. Gak ngerti. Tinggal begini. Ya Allah. Bro, ILT itu bahasa Indonesia, jangan seperti orang lalim dan orang munafik. Kalau kalian caranya cuma begini, kasihan sekali kalian kelas kalian seperti ini. Semua juga tahu Bedanya dengan ILT itu TB2 terjemahan. Billy. Apa bedanya dengan TB2 Billy? Terjemahan. Kalau kamu juga masih pakai terjemahan Lianto, Lucu kalian ini. Kalian ya oke, kalian masih baru kan? Saya sudah lama. Masa saya tidak tahu mana terjemahan, mana manuskrip? Iya. Ini Mana? lucu Billy. Kalian ini Giliran lucu. sesuai otakmu itu dipilih LT gitu. Oke. Giliran nggak sesuai balik lagi ke TB. Enggak, Zakaria, kita lihat terjemahan asli, memandang kepadaku yang dia salib. Sekarang kau minta maaf enggak bilang perkataan teks kamu? asli, sekarang terjemahan asli. Terjemahan asli menurut dari LAI dan bahkan menurut dari Teks lembaga asli, teks yang asli diterjemahkan dari oleh terjemahan. Romo. Bentar ya Billy, kamu tahu nggak yang menerjemahkan kitab perjanjian lamamu siapa? Nggak ada. Aduh, Romo saya Billy. Kamu apa kontribusimu untuk menerjemahkan kitab? Gak ada. Jadi ketika Oke. kamu membawa yang namanya ILT, Joseph lebih benar membawa TB2 yang sudah diterjemahkan oleh gereja Katolik secara keseluruhan. oke. Belajar. Belajar. Oke. Nggak apa-apa. Katolik Bang berarti Billy. nggak jujur dong. Nggak apa-apa. Menerjemahkan yang tidak Bang Billy. jujur dong. Nggak, Tidak sesuai dengan terjemahan. Terus enggak gimana Loh, tadi Katolik nggak jujur dong. Ayatnya berbunyinya gimana tadi? Sorry. Zakaria 12 ayat 10. Mm-mm. Akui dulu, Katolik jujur atau tidak kalian? Dengar, udah jelasin aja dulu. Nah, jawab dulu, Zakaria. Katolik jujur tidak? Gantian dong, jangan framing Billy. Lo nggak framing, memang terjemahannya kayak begitu, bagaimana? Katolik jujur. Dan Lo Zakaria memandang kepada dia, memandang kepada dia. Terus Advent itu begitu, saudara-saudara ini ya. Jadi begini loh Katolik, nggak jujur. enggak. Aduh, makanya ini saya nggak suka. Udah. Ini dulu. Ini nih. bisa gantian nggak ngomongnya? Iya. Oke. Saya lanjut. Kalau misalkan memang Zakaria 12 ayat 10 kita fokus saja. Silakan dibacakan terjemahan yang asli yang menurut Bang Billy, sang punjangga Bapak Gereja, Santo Billy yang Agung. Silakan dibacakan untuk kami. Mantap. Loh, baca aja lah, kalau baca teks aslinya. Enggak dibacakan aja, saya nggak pernah lihat. Soalnya kami punya Alkitabnya palsu, ini penipu, nanti saya gugat lah LAI. Loh. LAI. Iya, bacain aja nggak apa-apa, silakan dibacakan. Loh, kenapa lalu-lalu? Silakan dibacakan. Kau baca aja di situ. Iya kan kalau saya baca Bang Billy kan tadi bilang katanya itu nggak jujur punya saya, ya udah bacakan yang jujur. Yang kayak gimana tuh? Oke, aku. Saya harus buka data lagi. Napas dulu ya bang. Minum, jangan lupa minum. Ya kita udah 4 botol nih.
Kami udah 4 botol ini. Nah, sekarang kalau dia berbeda dengan teks asli bagaimana? Udah dijelaskan Nah, aja. jawab dulu. Itu memandang kepadaku. Itu Allah yang ditikam. Gimana? Jadi secara lengkapnya gimana Bang Billy? Kan kalau di ini aku bukanya di TB2 sama aku buka Alkitab Sabda yang tadi itu Bang, yang tadi dibacakan, ya kan? Kenapa nggak buka ILT atau yang terjemahan yang lain? Iya, maksudnya kita bandingin Loh, aja dulu. di Kan luar- misalkan ini penipu nih, Zakaria 12:10 kan bunyinya kayak gini nih Bang. Saya bacakan lagi. kok sudah Aku aku akan ya? mencurahkan roh pengasihan dan roh pemohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia. Nah sekarang Bang Billy, karena kan tadi kan kita nggak dengar penjelasan dari Bang Billy karena tadi terlalu ribut, ada suara dari mana-mana. Nah silakan Bang Billy dibacakan ulang ayat Zakaria 12:10-nya itu sesuai dengan ILT, silakan. Baca aja. Baca Bang Billy, baca. Dibacakan. Baca. Ya, silakan baca. Kita dengar. Tadi berkuar-kuar. Ya. Atas penduduk Yerusalem, saya sudah terjemahkan ya. Atas penduduk Yerusalem, semangat kasih karunia dan doa, dan mereka akan, bisa nggak saya buka data supaya bisa terlihat semua? Silakan. Oke. Silakan. Minta di tengah, supaya semua bisa melihat. Ini gua ada ini agak terisi dengan ini, ada uskup Michael ya, Bishop Michael di belakangnya. Enggak masalah dengan jabatan. Kita lihat isinya, oke? Karena jabatan itu hanya gelar Oke. manusia, oke? Parah itu padahal Joshua tuh. Oke lanjut. Siapa? Itu Ya, di lanjut. lihat itu di. Lanjut. Nanti terdistract tapi. Pak Joshua. Yang benar aja kalian. Atas penduduk Itu di mana? Denong, itunya munduran dikit biar kita tahu itu yang kau baca itu apa. atas penduduk Yerusalem, ya, semangat kasih karunia dan doa, dan mereka akan memandang aku yang telah mereka peluk. Oh, tikam, salah. Dipeluk sama siapa itu? Pengen dong dipeluk. Memandang aku yang mereka tikam, oke? Mm-mm. Ini terjemahan. Itu kata ILT. ILT bukan itu. Hah? Bahasa Latinnya. Coba bahasa Latinnya gimana? Itu kan Vulgata. Loh, terus terjemahannya nggak benar. Itu Vulgata dulu, Vulgata. Vulgatanya nggak bener. Lucu aja Vulgata. Enggak, terjemahannya salah. Saya tanya terjemahan. Atau seperti orang muslim harus baca aslinya. Vulgatanya, ya Vulgatanya itu kan Vulgata. Vulgatanya nggak bener di mana? Silakan. Iya. Terus apa nih? Lalu bahasanya harusnya gimana? Ya harusnya gimana? Yang benar coba tunjukin. Oke teman-teman, saya sudah menggunakan terjemahannya. Tapi mereka karena malu, mereka memaksa aku untuk membaca teks aslinya. Lah katanya kan mau ngomong teks asli tadi. Kan sudah diterjemahkan. Apa kamu menutup malu bahwa Baca. terjemahan Saya kalian tidak pakai benar? teks asli, gimana sih maumu apa Billy? Baca naik. Dengan teks asli kamu nolak, dengan terjemahan dari kami kamu nolak. Tadi katanya teks asli. Ya, Mana teks aslinya. aslinya? Oke teman-teman ya. Sosokan. Oke teman-teman, ini saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Saya Iya, menggunakan karena yang Google salah di situ yang mana? Kemudian harusnya seperti apa?